kami mempresentasikan hasil kerja yang sudah kami kerjakan kurang lebih selama 30 hari kemarin. Sekarang ditanya soal karakter. Kalau ditanya soal karakter, Saka ini seperti yang tadi sudah ditonton, seorang Dewangga ini adalah seorang yang punya kepribadian yang cukup keras. Dia sangat teguh dengan pekerjaannya, seorang yang perfeksionis, seorang yang selalu mau semuanya perfect sesuai dengan ekspektasi dia. Makanya dia nge-push bawahannya segimana mungkin, pokoknya semua harus bisa mengimbangi kerjanya, tapi tujuannya pastinya baik. Dia ingin mendidik semua lingkungan kerjanya untuk tampil dengan hasil yang maksimal. Thank you, lanjut silakan. Hai semuanya, selamat siang. Di judul progresnya berapa persen kali ini, saya Michelle berperan sebagai April. Seperti yang tadi kita udah nonton untuk episode 1, April adalah sosok yang sangat pekerja keras. Dia nggak self-centered, tapi dia benar-benar yang family type banget. Dia mengutamakan keluarganya. Terus nggak gitu dong. Lebih ke budaknya Pak Ade dibandingkan budak korporat. Jadi memang April tipikal orang yang tidak pernah menyerah, juga dia sangat easy going, tetap maju terus bagaimanapun, yang penting keluarga saya hidup dan adik saya bisa sekolah gitu. Keren. In a sense bahwa I can do things what men do. Gua bisa melakukannya itu. Betul. Keren. Silakan lanjutkan lagi. Oke, boleh. Oke, boleh. Halo, saya Alfian Pang. Di sini saya berperan sebagai Noval. Noval adalah karyawan senior di perusahaan desain ini. Noval ini orangnya pelit ya. Dia akan lebih milih nyomot daripada beli. Irit. Saya nggak mau ngaku saya pelit, saya irit. Oke. Dia juga profesional banget kalau soal urusan kerjaan, tapi kalau urusan cinta itu mendadak blow on. Jadi logikanya hilang, guys. Di sini Noval kelihatannya ketus, tapi di balik ketusnya itu dia orang yang sangat penyayang dan satu-satunya cowok yang bisa masuk di grup happiness. Tapi tetap jantan ya. Dan satu lagi, Noval juga sangat mengutamakan kebersamaan timnya. Mungkin segitu dari Noval. Thank you very much. Lanjut, Alika boleh? Boleh. Pindah dulu ke sana. Halo, aku Alika dan aku berperan sebagai Baby, meskipun belum bisa terlihat di episode 1 ini ya. Tapi yakin ada ya. Ada? Nggak dikat? Jangan. Nah, Baby ini karakternya adalah anaknya owner dari perusahaan tempat Hebringers dan semuanya bekerja. Anaknya Pak Willy, dia baru balik dari sekolah di luar negeri selama 7 tahun. Jadi memang gayanya ke barat-baratan dan anak tunggal. Jadi dia merasa dia harus bisa mendapatkan apapun yang dia mau, terbiasa dengan kemudahan. Jadi pada saat nanti dalam menggapai Pak Dewangga ada kehambatan dan kesulitan, dia berusaha sekuat tenaga ya, begitu. Thank you. Kia dulu. See you, baby. Oh, mau lanjut? Oke, boleh. Tadi mau bolak-balik begitu. Gak apa-apa, silakan. Oke, itu boleh. Halo, saya Aulia Dias berperan sebagai Sheila. Sheila ini little sister. Dia itu yang paling terakhir masuk kantor. Dia baru masuk sekitar 3-4 bulan. Masih fresh graduate, pasti semangatnya masih sangat membara gitu. Jadi pekerja keras, dekat sekali dengan Ci April. Dia punya panggilan khusus buat April yang Ci, karena menganggap sangat sebagai kakak gitu ya. Patuh sekali dengan Pak Dewangga. Nanti kalau bisa lihat di episode seterusnya, setiap ada Pak Dewangga, kita semua Hebringers tuh pasti sigap siap sempurna. Curiga banget, takut pas gibraka. Padahal kita interior designer gitu ya. Dia menyenangkan, ceria, peduli banget sama hal-hal kecil yang April tonjolkan. Makanya dia sangat perhatian kali ya anaknya. Udah segitu cukup dari Sheila. Thank you, Kia. Halo, aku Kia Putri, berperan sebagai Andin. Andin itu senior ya, salah satu senior di kantor, dan dia tuh paling ngerasa gue cantik dan semua orang suka sama gue, kayak gitu. Terus dia selalu merasa gue pengen selalu terlihat oleh atasan gitu. Kalau gue udah siap nih, gue udah 100%, gue udah ini pengen gitu. Tapi tetap berteman, tetap bermain sama
mereka yang bringers ini tetap ikut kepo-nya dia, dan nanti ke belakangnya banyak salah paham. Dan ya udah segitu aja sih. Tapi kalau dari grupnya ini semuanya kelihatan ya bahwa The Haveringers ini juga ada yang ekstrovertnya, ada yang super ekstrovertnya, ada yang ambivert. Ada yang ambivert tuh kadang-kadang kalau di rumah mendingan gue sendirian aja deh. Tapi begitu udah ketemu sama gengnya baru kebuka lagi semuanya. Kita nggak bilangnya introvert sih, tapi kelihatannya ambivert gitu untuk mereka yang semua di sini. Pak De, Omar, saya pengen tahu begini deh, maksudnya sebagai salah satu tokoh yang memang menjadi tokoh yang disebelin, disegenin, tapi nanti di ujung-ujungnya pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan juga. Sebenarnya pesan yang ingin disampaikan dari progresnya berapa persennya apa sih sebetulnya? Kalau menurut saya sendiri, setiap tokoh di sini pasti membawa pesannya masing-masing. Cuman kalau Pak Dewangga atau Pak De sampaikan pastinya adalah profesionalitas kerjanya dia sih. Sebenarnya etos kerja yang begitu besar dan kemauan yang begitu besar untuk bisa memajukan perusahaannya, sehingga dia benar-benar mendidik anak buahnya, timnya dia untuk bekerja dengan effort lebih untuk bisa push the limits sampai mereka bisa mencapai target yang mereka inginkan. Dan di sini Pak D juga menunjukkan bahwa nggak cuma ada punishment tapi juga ada reward namanya. Kalau mereka mencapai target pun pastinya akan ada hadiah gitu dari Pak D. Gitu. Ngalamin secara langsung nggak dengan corporate culture yang seperti itu in the real life? Pastinya kita sebagai aktor di sini pastinya kita akan bertemu juga kalau bos kita ibaratnya sutradara lah ya. Kalau saya sih jujur aja saya senang bekerja sama dengan sutradara yang galak atau yang banyak menuntut, karena menurut saya itu mendidik, itu nge-push kita untuk bisa keluar dari zona aman, keluar dari zona nyaman dan mendidik. Begitu pula dengan bos, menurut saya bos di perusahaan lain pun mereka pasti punya tujuan positif di balik sikapnya yang mungkin keras, karena mereka mau ya karyawannya bisa maksimal dan mungkin one day bisa menggantikan posisi dia, berkembang entah itu di perusahaan tersebut atau perusahaan lain. Iya, tapi kultur itu dibawa sampai dia kemanapun pindahnya kan akhirnya ya. Iya, benar sekali. Ya. Michelle, ini kalau kita boleh lihat gitu ya, progresnya berapa persen ini kan juga datangnya dari sebuah novel, fans pembacanya banyak, dibicarakan juga di akun media sosial. Tantangannya apa sih pada waktu itu, pada saat lagi, oke kamu perankan April ya? Iya, pertama kali judul web series kantoran buatku ya. Jadi jujur sebenarnya karena selama ini sebagai mahasiswa, anak SMA bahkan, jadi ranah kantoran yang di kubikel itu menurutku sesuatu yang sangat baru. Jadi pasti aku bisa berproses menciptakan rasa yang baru, di mana sebelum proses reading sendiri kan justru malah kita pre-pronya yang sangat lama dibandingkan proses syutingnya. Jadi kita reading bisa sampai hampir 20 harian gitu ya Pak. Dan ya jadi aku punya banyak waktu untuk mengolah keadaan-keadaan kantor yang sangat asing buatku ya. Dimana aku terbiasa syuting, kerja, outdoor, kemana-mana gitu ya. Sementara orang-orang yang berjuang di kantor itu menurutku sangat luar biasa. Duduk di sebuah kubikel dengan pile of files yang di mana-mana, pekerjaan ini terbagi dua, belum lagi masalah di rumah, atau personal ini, juga personalnya. Gitu, menurutku jauh lebih keras dibandingkan aku yang berkesempatan kerja di luar dari yang pindah-pindah maksudnya di lokasi yang ini, project ini selesai ada project baru. Sementara orang-orang yang berjuang di kantor itu sangat hebat, pressure-nya banyak, tekanannya banyak dari bos lah, dari mana-mana. Jadi emang bener-bener penatnya juga ada, makanya ada kata-kata healing ya. Nah kalau di lokasi itu tidak ada kata-kata healing. Lebih kata-katanya lebih kayak it's a wrap, itu udah happy banget buat kita. Sebenarnya kalau di kantor itu healing, weekend itu ada. Gitu. Jadi kayak, rasa itu yang menurutku sangat bisa aku olah dan aku ciptakan lagi. Frustasinya itu sangat beda sama anak kampus yang emang bagaimana lulus, bagaimana nilai baik, bagaimana mendapatkan pekerjaan sesuai dengan impian dan cita-cita kita. Nah ini tahapan berbeda di mana bagaimana hidup, bagaimana keluarga tetap bisa melanjutkan kehidupan dengan baik dan benar. Biarin deh gue nggak makan, biarin deh menahan makan, yang penting kerjaan, deadline semuanya beres. Jadi baru banget di aku dan aku mendapatkan sesuatu dari judul ini. Mungkin semuanya itu tidak ada yang sempurna dan semuanya itu membutuhkan sebuah proses. Nah
di kantor itu sangat berasa banget progresnya berapa persen, ya prosesnya itu berapa persen. Dan 100%-nya menurutku, tapi belum pasti menurut bosku dan belum pasti menurut teman-teman atau chiefku. Jadi proses dan ketidaksempurnaan itu sangat nyata di depan matanya April gitu sih ya. Iya, keren. Dan sangat tidak mudah sih. Jadi kayak wow, berat ya. Ternyata menyamakan persepsi ya, perspektif Bapak sangat sulit karena terlalu tinggi di mata April yang sudah sempurna, di mata Bapak masih 10%. Iya tadi di push terus jadi ya, to the limit. Terus to the limit, bener. Di push terus to the limit. Nah, ini ada satu yang menarik sebenarnya adalah deep diving your character pada saat lagi proses readingnya, dan kelihatan juga tadi pada saat kita lihat untuk pertama kalinya. Tapi saya pengen tanya sekarang sama Alika sebagai baby deh. Ada nyebelinnya karakternya gitu ya, terus kemudian tapi ngangenin juga di saat yang bersamaan gitu ya. Irisannya berapa persen kalau boleh kita, ini kan berapa persen progres ini? Sekarang saya tanya, irisannya berapa persen dengan seorang Alika yang asli dengan karakter baby? 100% mereka das gitu. Sombong, Pedes. Berapa persen sih? Mungkin 70-30. Enggak 30-nya dong. Ya. Kamu bohong. 30 miripnya. Yes, saya berhasil menciptakan sebuah pembicaraan di antara mereka. Bohong. Kalau udah ngomongin baby ini udah kayak selalu ada aja sesuatu yang mau dihujat. Nah, tapi 30-70 karena aku ngerasa pasti selalu ada unsur Alika pun di dalam karakter baby gitu ya. Tapi kalau dibilang sama atau enggak, tentu aja beda ke karakternya baby. Boleh ya. Nanti ada polemik antara sebenarnya apa yang baby mau sama apa yang dia jalani. Dan aku tuh Alika nggak pernah melewati hal itu. Jadi untuk masuk karakter, apalagi kayak ini banyak ya zaman sekarang, zaman dulu yang terpaksa orang-orang harus jadi budak korporat misalnya, padahal dia sebenarnya nggak mau ada di bidang itu, yang kayak gitu-gitu, ya begitu. Nah itu sering terjadi, dan gimana aku bisa bawain, bisa nunjukin ke audiens kalau misalnya gimana sih rasanya pada saat lo lagi ngalamin sesuatu yang kayak gitu, orang-orang yang lagi ngalamin kayak gitu juga ngerasa, aduh gue tahu banget lagi rasanya. Itu sih yang sangat amat ingin aku eksplor gitu. Iya. Sebelum saya tanya lebih lanjut lagi, ada teman-teman media yang mau bertanya dulu nggak? Oh silakan. Boleh. Boleh tolong dibantu ya teman-teman. Terima kasih. Hai, aku Lutfi dari Sinonex, mau nanya ke Michelle sama Kak Di. Michelle tadi kan udah cerita Kak biasanya peran-perannya besar, kan remaja, kampus gitu. Aduh nggak sih dia kalau suruh foto. Pokoknya, sedangkan film ini kalau buat teman-teman korporat kayak gitu nih relate banget, dan kamu memerankannya tuh fun banget gitu. Bisa diceritain mungkin kamu dapat inspirasi untuk memerankan itu tuh dari siapa tokohnya gitu. Terus first reaction pas ditawarin perannya gimana? Itu 2 pertanyaan. Terus buat Pak D, kembali lagi kamu berperan sebagai bos dan situasi yang sekarang berbeda. Saya cuma pengen tahu pas syuting pasti banyak, kalau boleh ceritain, pasti banyak kesalahan seperti itu. Kamu beberapa kali yang paling parah itu waktu harus take-nya berulang-ulang tuh mungkin bisa di-spill di adegan yang seperti apa sih? Sorry ya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang pertama membahas bagaimana April menjadi sangat bagaimana Michelle memerankan April dengan frustasinya yang sangat fun itu. Tapi jujur sebenarnya itu tidak fun loh, itu benar-benar stressful sekali. Dan aku menangis setiap pulang syuting karena aku ngerasain tekanan yang aku nggak pernah rasain sebelumnya. Aku merasakan bagaimana kita menahan lapar, yang penting orang di rumah makan. Jadi sebenarnya tidak se-fun itu sebenarnya hampir gila. Jadi udah kayak sebenarnya ada berteriak di dalam.
Belum lagi dengan tadi ya kepenatan di lokasi syuting yang kubikel yang menurutku wow, orang-orang yang bekerja di kantor sangat hebat. Mereka bisa berkutat dengan meja dan cahaya laptop setiap saat. Belum lagi dengan pressure yang bagaimana menjadikan sebuah pressure itu adalah titik loncatan untuk menjadi berkembang. Dan belum lagi mengingat kayak wah keluarga di rumah harus makan, jadi kayak mungkin rasa frustasi dari situ. Tapi di satu sisi bagaimana April menikmati, jadi lebih kayak mungkin terlihatnya lucu, tapi sebenarnya aku syutingnya itu dengan sangat frustasi dan aku kesel dan aku marah setiap saat gitu loh. Kayak aku sebenarnya bad mood setiap saat, jadi kayak setiap ada sesuatu di ruang kostum atau ruang pemain kayak siapa sih yang naruh donat di sini sengaja banget biar kita semua melebar. Siapa sih yang pesan kopi? Nggak tahu pemain saya alergi susu. Semua itu kayak sebenarnya April komentarin gitu. Tapi mungkin dari situ keluar kayak celotehan lucu. Jadi bisa munculin rasa frustasi yang apa ya? Mungkin lebih sebenarnya itu mengikuti alur aja sih Mbak. Aku bener-bener aku explore dan mainin itu bener-bener nggak pakai nonton yang ini nonton yang itu. Karena April tidak ditemukan di karakter film-film yang menjadi rekomendasi sebelumnya. Kayak menurut aku kayak tidak April itu bebannya berat, tapi bagaimana dia menikmati, bagaimana dia tetap hidup. Jadi feel itu yang tidak disajikan di film-film yang harus aku tonton yang direkomendasikan sebelumnya. Jadi kayak oke deh aku olah sendiri, makanya aku kayak stressful banget sebenarnya yang kayak gimana. Menjawab pertanyaan yang kedua tadi, reaction untuk episode 1. Aku merasa wow, aktif sekali ya April. Dalam sedih, susah, senangnya itu bener-bener banyak gerak yang kayak wah. Terus memang di lokasi aku tuh sudah bilang ke sutradara Pak Ade maaf ya, saya tuh sangat lincah. Jadi maaf nih kalau fokusnya ada gimana-gimana, boleh kita latihan nggak? Jadi kita kebanyakan latihan supaya kayak April belok sini, geser sini, terus teriak ini itu dan lain sebagainya supaya tidak mengganggu tim kameramen dan teman-teman gitu. Jadi aku merasa kayak benar ya, aku banyak gerak dan lincah banget di episode 1 ini. Gitu. Makasih banyak. Thank you, mudah-mudahan terjawab. Silakan, Omar lanjut. Oke, dari sebelum syuting kita pasti sudah ada proses training atau workshop. Jadi pastinya kita sudah mengetahui mengenai dialog dan adegan apa yang akan kita jalani. Terus juga di sini Mas Adi memberikan ruang yang begitu luas kita untuk bisa eksplor karakter maupun secara dialog. Jadi sebenarnya udah sangat dipermudah sih. Dan tidak terlalu banyak adegan yang harus diulang-ulang, kecuali memang mungkin yang secara teknis bermasalah atau mungkin memang karena speednya cepat jadi agak sedikit susah. Kayak contoh kalau adegan gendong April tuh diulang berapa kali ya kan. Lumayan juga, lumayan fokus ya kayak nge-gym ya gitu. Iya. Tapi kalau yang paling melelahkan marah-marahnya Mbak. Saya kalau pulang ke rumah di mobil pasti doang Mas capek, saya marah-marah seharian di jidat berkerut, terus emosi capek sendiri karena marah-marah mulu. Tapi overall semuanya fun, semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Gak ada yang sampai diulang-ulang berkali-kali. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Kalau belum saya lanjut dulu ya. Aulia, tadi menarik yang disampaikan juga sama Michelle bahwa terkadang pada saat lagi proses itu pasti ada stressfulnya. Pada saat lagi proses syuting, siapa di antara mereka yang bisa membuat kamu lebih waras saat udah dikit lagi mau gila? Diri sendiri. Sebenarnya saya ini pelawak di basecamp itu. Saya ini pelawak di basecamp. Saya lagi tidur aja. Ih, ya anak kecil kok tidur sih, bukannya bangun. Kalau misalnya bangun nih pasti lebih berisik dari basecamp ini. Jadi saya kayak tidur aja tuh pressure. Jadi sebenarnya mungkin bukan di syuting di tayangan ya, di adegan yang stres ya gitu kan kayak April. Saya mungkin di basecamp. Okay. Karena di push untuk kita harus selalu ngelawak dan waras. Ayo lucu. Jadi kayak waktu awal-awal kita masih adjustment ya Mas, karena kita kan mungkin ada baru yang gabung banget, baru pertama kali satu project bareng gitu ya. Jadi kita masih adjustment, tapi kayak untuk flow akhirnya kita bisa sangat dekat, itu super cepat menurut aku. Walaupun kita background dari background usia, background karakternya sangat berbeda gitu kan. Ya kan karena ada yang usianya 25, 25 setengah, 26, 27. Jangan disebut yang salahnya, udah. Iya, maksudnya mau ngasih tahu sesedikit itu perbedaan karakternya. Jadi kita untuk gabungnya tuh lumayan cepat gitu. Kita
kita punya lunch date sama makan malam date gitu. Itu yang bikin kita lumayan agak waras jadi kan bergabung gitu. Jadi kita suka makan siang bareng, suka makan malam bareng. Karena lokasi kita juga memungkinkan banget buat ada tempat makan yang banyak gitu. Ya kita kebetulan syutingnya di mall, jadi banyak tempat makan yang itu di momen-momen itu kita akhirnya waras. Pertanyaannya itu kan ya, betul. Siapa? Kita berarti jawabannya. Kita semua. Karena kalau kita diam, kita yang stres karena yang lain berbicara. Ya kan kita kayak aduh lawakan apa yang kita bisa lakukan. Karena yang lain pun juga akhirnya nimbrung melawak. Nimbrung melawak. Apa mau tahu? Jangan. Oke, Kia, tadi disampaikan juga bahwa ada beberapa usianya perbedaannya nggak terlalu jauh, tapi seringkali ada yang usianya lebih dewasa tapi kelakuannya lebih anak kecil, usianya lebih muda tapi kelakuannya justru lebih dewasa. Di antara mereka ini, who is the big sister? Big sister. Kalau menurut kamu sendiri, di antara mereka bertiga nih, cewek-cewek ini, wanita-wanita hebat ini, siapa sih yang kelakuannya malah lebih bisa kayak big sister, dan siapa di antara mereka yang kayak little sister? Dan kamu ada di mana posisinya kira-kira? Enggak sih, kayaknya aduh, anak kembar semua sih kayaknya, sama semua. Enggak ada. Kalau yang apa? Lu big sister-nya. Nah, sejujurnya iya. Oh ya? Kenapa kira-kira kalau memang ternyata bisa dianggap? Kalau menurut kamu sendiri gimana Kia? Kenapa akhirnya malah orang-orang menganggap you are the big sister? Aduh, mati deh. Enggak tahu juga ya. Mati mulu. Kenapa guys? Belum bisa sorry. Ya mungkin karena aku di sini dari sama mama kali ya, jadi tidak sama anak jadi kayak kalau mereka udah belum ini mau apa gitu yang terus-terusan di sini. Kayak terstruktur dan terorganisir gitu ya? Dia yang paling penyayang sih. Penyayang banget ke kita, sayang banget kayak adik-adik ini. Aduh, ketua IO lebih kayak anak ketua IO gitu. Ketua IO lagi. Habis ini sini guys, siap-siap. Habis ini sini guys. Oh, reminder. Alarm. Kan sebagai ibu kan memang harus anaknya agak aman ya. Jadi sini guys, siap-siap. Guys, reading guys. Habis ini sini guys. Itu Alfian istirahat, tapi saya mau tidur. Anak-anak istirahat, saya mau tidur. Oke. Tadi dibuka dari Omar pertama, now kita tutup dengan seorang gentleman lagi. Alfian, hal yang paling akan kehilangan dari proses pengambilan gambarnya, progresnya berapa persen? Karena kita sudah bisa dinikmati oleh viewers. Mungkin yang bakal paling dikangenin itu kebersamaan kita selama di lokasi syuting ya. Karena kita benar-benar hiburannya tuh me time bareng, makan bareng, ngobrol bareng, ngeculik bareng, ngakak bareng, itu momen-momen yang kayaknya udah 100% sih. Pengen berharap tuh pengen 110%, masih ada 200%, 300%. Tapi ya memang kita udah selesai di hari ke-36, tapi harapannya semoga aja kerinduan ini bakal terbalas di season-season berikutnya. Amin. Oke, kode untuk view dan net ya. Kode progresnya berapa persen? 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke. Terima kasih. Ada pertanyaan dulu? Kalau belum, berarti saya ucapkan terima kasih untuk cast members semuanya. Boleh tepuk tangan dong untuk para cast membersnya. Saya boleh minta tolong untuk teman-teman berdiri dulu untuk kita diabadikan oleh teman-teman medianya. Di foto dulu. Kita akan saya bantu. Pertama, lihat ke depan. Setelah cast members, we would like to also invite Ade Dharma Satria sebagai sutradara, Pak Awi Jinduta, Deputy Country Manager Indonesia View, Ibu Yeni Ansar, Direktur Programming Net, dan Oswin Bonifan sebagai producer. Later on, now is still the cast members. Sekarang lihat ke sebelah kiri, lihat ke kiri, lihat ke kiri yang di row 1, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kiri tapi matanya agak ke atas yang di row 2 tuh, row 2. Jadi kelihatannya pas. Setelah ini kita lihat ke sebelah kanan nanti. 3,
2, 1. Oke, to your right, ladies and gentlemen. Boleh lihat ke kanan? Ya, enak kan kalau dibantu begini. 1, 2, 3, 4, 5. Lihat ke atas sedikit aja. Yang di atas row kedua supaya matanya tertuju ke lensa kameranya. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah kan? Sudah. Ke tengah sedikit. Ke tengah dikit lagi yang ada lampunya. Oke, we would like to invite. Kita undang yuk untuk Ade Dharma Satria, Pak Abiji Duta, kemudian juga ada Ibu Yeni Azam jika masih bersama dengan kita, dan juga Oswin Bonifans, the producer, boleh bergabung bersama kita yuk. Diabadikan juga oleh rekan-rekan media, sutradara, View, Net, dan juga produser. Setelah ini boleh bersiap-siap untuk partner ya, dari Telkom, XL, dan First Media. Nanti akan kami berikan kesempatan juga untuk diabadikan momennya. Thank you very much for your support. Foto dulu, ya. Oke, di depan kita sekarang sama-sama, ini adalah the cast members. Ayo rapat. Dan juga sekarang sudah bersama Ade Dharma Satria, dan juga bersama dengan Oswin Bonifans. 1, 2 lagi. Oke, sebelah kanan lihat ke sebelah kanan. Saya sedikit biar nggak bocor. Tiga, 2, 1. Oke, terima kasih Mas Ade, Mas Oswin, boleh kembali ke tempat. Dan setelah ini, Kas jangan kemana-mana. Yang pertama, Telkom, kita persilakan. Oh ada, Bu ini ada. Oh masih. Ayo. Berarti jangan kemana-mana dulu, Mas Ade. Mas Oswin jangan kemana-mana dulu. Ayo. Mewakili. Tunggu di tengah, Bu. Ayo 1, 2. Tengah dulu. 1, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ada satu lagi tuh, minta tolong angkat tangannya. Ayo 1, 2. Mantap. Mulai tanggal 5 Maret 2023 ya. Udah bisa disaksikan progresnya berapa persen. Bu ini terima kasih ya Bu. Sudah bersama-sama juga. Kolaborasinya. Cast members boleh tetap di tengah-tengah bareng-bareng. Teman-teman dari Telkom, yuk kita persilakan. Ya silakan teman-teman dari Telkom. Bersama Omar, Michelle, Alika, Fabian, Aulia, dan juga Kia. Ayo. 1, 2. Cast members, lagi. progresnya berapa persen? Kolaborasi antara View dan Net. Mulai tanggal 5 Maret 2023 untuk mengingatkan Anda kembali pertama kali pada saat lagi masuk dalam dunia kantor sebagai profesional. Terima kasih teman-teman Telkom. Selanjutnya XL, kami persilakan XL. XL, emang ada banyak ya? Setelah XL Banyak banget. TikTok belum TikTok. XL ada? Kalau belum XL, kami persilakan dulu First Media. Pada First Media ada? XL dan First Media ada? Kalau XL? Oke, nggak ada ya? Oke, ini masih ada beberapa permintaan lagi. Boleh cast members dong untuk difoto sekali lagi? Katanya udah boleh. Setelah ini kita akan tutup karena kita sudah sampai di penghujung acara. Karena setelah ini ada beberapa rekan-rekan media yang juga akan melakukan doorstop interview di area depan. 1, 2.
Jadi setelah ini Bagus tuh. kami persilakan untuk menuju area di lobby karena nanti akan ada Girls Pop Interview Coba separuh badan kok, dan separuh juga badan. pemotretan. Nah iya cakep. Lagi. Oke. Ih, gemes. Cast members semuanya sudah ada di sini ya? Atau masih ada lagi yang belum? Ada. Oh ya, silakan. All cast members. All cast members dari progresnya berapa persen? Benny belum, Benny. Fotoin gue dulu. Ada foto bareng dulu biar. Ini kan Inti. Ayo. Inti dan juga seluruh cast members yang hadir, terima kasih sudah hadir dan juga sudah mendukung. Progresnya berapa persen? Bagusan separuh badan kok kayak tadi. Nah ya. Tunggu. Sudah semua? Sendiri mau juga, ya Allah. Lagi di yang Oh, TikTok Indonesia, ada TikTok Indonesia. Bareng foto bareng. screenshot guys. Ada foto ya TikTok? TikTok Indonesia udah? Biar ada foto bareng. Oh ini TikTok Indonesia. Siapa itu? Ini teman-teman yang mendukung nih. Supporting partners, silakan. TikTok Indonesia. Udah ya guys, terima kasih guys yang sudah hadir. Bye bye. Jangan lupa di Ya. share nih. Terima kasih ya.